Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin was sabirin wal musallin wal muzakkin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahu adzim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat yang paling besar, nikmat paling mewah, yakni nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada panutan kita semua, junjungan kita semua, tauladan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok manusia pilihan yang dalam hidupnya telah menjadi contoh bagaimana beliau itu mampu menghadapi tantangan hidup, sehingga beliau adalah manusia tersukses sepanjang sejarah manusia. Jadi kalau ditanya siapa manusia paling sukses, jawabannya adalah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita tingkatkan keimanan, takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita berusaha menghadapi tantangan-tantangan hidup ini dengan semakin memperkuat keimanan kita. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Tantangan kehidupan semakin lama semakin besar. Tantangan di zaman dulu ketika kita masih kecil berbeda dengan tantangan sekarang, dan tantangan sekarang itu semakin besar. Apa solusi dalam menghadapi tantangan itu? Solusinya tentu adalah adanya keimanan yang kuat. Jadi seorang yang imannya kuat, sebesar apapun tantangan yang dihadapi, dia akan bisa menghadapinya. Jadi tantangan itu adalah sesuatu yang ada di luar yang membuat hambatan atau problem bagi kehidupan kita, dan jika memungkinkan maka seorang yang hebat itu, seorang yang beriman, akan mampu menjadikan tantangan menjadi peluang. Misalnya tantangan saat ini, generasi muda ini digandrungi oleh gadget, digandrungi oleh game, digandrungi oleh media-media sosial yang seringkali menerlenakan, seringkali membuat generasi ini tidak tangguh, rapuh, tidak kuat. Maka sebagai seorang yang beriman itu sebetulnya bisa jadi peluang. Bagaimana bisa berdakwah tidak hanya offline tetapi juga online, tidak hanya sinkronus tetapi juga asinkronus. Sebetulnya ini tantangan-tantangan yang semakin hari tentunya akan semakin besar, dan itu harus kita yakini. Tantangan teknologi, tantangan perkembangan, tantangan informasi ini sungguh luar biasa. Tetapi yang harus kita garis bawahi adalah
bahwa kita tidak mungkin melawan teknologi, bahwa kita sebagai seorang yang beriman tidak mungkin melawan kemajuan. Oleh karena itu maka yang terbaik adalah bagaimana tantangan kemajuan, tantangan teknologi, tantangan media ini menjadi peluang untuk kita menambah nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Ada 4 poin yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini berkaitan dengan tantangan hidup. Yang pertama adalah bahwa umat Islam itu harus menghadapi tantangan hidup dengan sabar dan sholat. Ini kelihatannya sederhana tapi sungguh luar biasa. Jadi seorang yang beriman itu kalau ada tantangan, kalau ada problem yang menghampiri dirinya, maka solusinya ada 2. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Kalau teori-teori mungkin banyak dengan curhat, dengan segala macam. Justru ini ada solusi yang tidak ada masalah. Menyelesaikan masalah tanpa ada masalah. Menyelesaikan masalah dengan tuntas. Apa itu? Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah sholat. Sabar sebagaimana dalam hadis ada 3. Ada sabar dalam menghadapi kewajiban dengan melaksanakan kewajiban, sabar meninggalkan kemaksiatan, tidak melaksanakan kemaksiatan harus sabar, dan sabar dalam menghadapi ujian hidup. Jadi ketika ada tantangan, maka muslim yang benar adalah mereka yang paling sabar. Tapi sabar di sini bukan berarti sabar diam tanpa gerakan, tetapi sabar di sini ada 3. Kalau tentang kewajiban, sabar adalah melaksanakan. Kalau tentang kemaksiatan, sabar itu adalah tidak melaksanakan. Kalau tentang problem-problem hidup, sabar dengan tidak menggerutu, sabar dengan tidak mengumpat, sabar dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Salat, ini salat solusi segala hal. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Tetapi memang salat ini harus terus ditingkatkan agar salat kita ini semakin tinggi kualitas. Jadi salat itu akan berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan berbeda kualitas satu orang dengan kualitas orang yang lainnya. Salat yang semakin berkualitas itulah salat yang akan menjadikan kita mampu menghadapi berbagai tantangan hidup. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang kedua, bagi seorang yang beriman harus punya keyakinan bahwa di setiap masalah itu ada hikmah. Di setiap ujian itu ada hikmah. Misalnya di zaman sekarang teknologi ini masalah, tapi hikmahnya banyak. Hikmahnya sangat banyak. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min." Bagi seorang mukmin itu tidak ada yang masalah. Dia kaya, bagus. Miskin, mukmin itu bagus. Dia menjadi pejabat, hebat. Menjadi rakyat biasa juga keren. Itu bagi seorang yang beriman. Maka Allah menyampaikan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa hina. Aduh, saya bukan pejabat. Aduh, saya hanya bawahan. Saya hanya pekerja kecil. Tidak rendah di sisi Allah. Wala tahzanu. Jangan bersedih hati. Kenapa? Kalau seandainya kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sering ada ungkapan semoga berkah.
berkah. Berkah itu apa? Ziyadatul khair al-ilahi. Tambah kebaikan yang diridhoi Allah. Jadi kalau seorang kaya itu belum tentu berkah. Seorang yang banyak anak belum tentu berkah. Seorang yang mendapatkan jabatan yang tinggi, kemudahan, privilege, itu belum tentu berkah. Kenapa? Karena berkah itu kalau itu diridhoi. Seorang pejabat itu berkah kalau jabatannya itu membuat dia semakin memberikan manfaat. Seorang kaya itu berkah kalau kekayaannya itu bisa berbagi. Jadi berkah itu adalah ketika seorang dalam keadaan beriman. Jadi dalam segala hal ada hikmahnya bagi seorang yang beriman. Apapun yang terjadi, teknologi semakin canggih, berkah, bermanfaat, ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Kita mungkin bisa berdakwah lebih luas. Kalau zaman dulu seorang berdakwah mungkin hanya untuk lingkungan sekitar. Sekarang dakwah itu bisa seluruh dunia. Kalau dulu seorang ingin berzakat itu mungkin hanya di lingkungan sekitar. Sekarang banyak teknologi, banyak lembaga-lembaga yang bisa membantu menyebarkan zakatnya ke berbagai pelosok negeri dan dunia. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, itu yang kedua. Yang ketiga, untuk menghadapi tantangan hidup, seorang muslim itu harus berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tidak boleh kita itu lupa bahwa inti semua itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau ada perbedaan pendapat ulama, perbedaan di sekitar kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu hakikat dalam rangka yakni menghadapi tantangan hidup. Jadi kalau kita kembali kepada As-Sunnah, kita kembali kepada Al-Quran, gak ada masalah. Karena semua itu insya Allah ada solusinya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Jadi seorang yang beriman itu kalau seandainya dia beramal soleh, maka hidupnya ini akan menjadi hidup yang baik dan Allah akan memberikan balasan yang terbaik. Jadi kalau seorang beriman, kata Al-Quran gitu, kata Sunnah juga begitu, iman dan amal soleh. Kalau seorang beriman dan beramal soleh, hidupnya itu akan bahagia. Maka khatib satu waktu pernah membaca apa bedanya rizki dengan nikmat. Menurut definisinya rizki itu bisa haram, bisa halal. Jadi kalau seorang koruptor bisa dapat rizki, tapi kalau nikmat tidak. Kalau nikmat itu adalah hanya sesuatu yang sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau rezeki mungkin dapat semuanya, tapi kalau nikmat tidak. Koruptor uangnya dapat, tapi nikmat pasti tidak. Itulah kehebatan Al-Quran, As-Sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang terakhir, bagaimana menghadapi tantangan hidup itu adalah menguatkan doa dan tawakal kepada Allah. Jadi tantangan hidup akan semakin besar, maka ada senjata bagi seorang yang beriman adalah ad-du'a. Maka kita itu jangan pernah berhenti berdoa. Meskipun mungkin harapannya kecil, itu doa itu jangan pernah berhenti, karena ad-du'a'u ibadah. Doanya sendiri adalah ibadah. Dan kemudian jangan lupa tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tantangan hidup yang semakin berat, kita usaha carikan berbagai solusinya. Ketika sudah berhasil atau tidak berhasil, maka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apapun itu
ada hikmahnya, karena apapun itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. La yaruddul qada illa du'a. Dalam hadis dikatakan tidak ada yang bisa menolak takdir qada kecuali doa. Wala yazidu bil umri illa al ihsan, dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali kita berbuat baik. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan tantangan-tantangan yang kita hadapi semakin luar biasa dalam berbagai aspek kehidupan kita. Kita bisa menghadapinya dengan iman yang semakin kuat kepada Allah. Dengan cara apa? Yang pertama adalah dengan menghadapi apapun melalui sabar dan sholat. Yang kedua adalah dengan yakin bahwa di setiap ujian itu pasti ada hikmah. Yang ketiga adalah bahwa kita harus senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang terakhir adalah bahwa kita harus senantiasa menguatkan doa kita dan tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum wa fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bidukhuli jahannama ma'wa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waradallahu ma'an jami'i sahabatul qarabati li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihim wal iman wal hikmah wa anzihhum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa'tina bidalatil islam bihidayatika wa rahmatika wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas sami'ul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.